Ultimates, redaksi kampus kembali hadir dengan berita yang terkini, aktual, dan informatif. Kali ini bersama saya, Wendy Maisela, dan juga bersama Putri Laila. Redaksi kampus bersama mengabarkan, bersama menginspirasi. Kabar terbaru dari kampus Universitas Multimedia Nusantara yang baru saja melakukan peluncuran karya-karya inspiratif dari para dosen terbaik, khususnya dari dosen jurnalistik UMN, Ibu Niknik Mediawati Kutarto. Selain menjadi dosen, beliau merupakan ahli bahasa forensik, penulis buku, serta pegiat bahasa Indonesia bagi penutur asing atau bisa dibilang BIPA. Pada 21 Mei 2025 lalu, Bu Niknik melakukan peluncuran bukunya yang ke-54. Penasaran dengan informasi selengkapnya? Mari simak liputannya dari reporter kami, Bianca Aska. Ultimates, semangat berkarya dan berinovasi terus aktif dalam Universitas Multimedia Nusantara. Pada hari Rabu 21 Mei 2025, UMN menjadi saksi peluncuran buku-buku inspiratif dari para dosen terbaik UMN. Sesi utama berfokus kepada peluncuran buku sesi linguistik forensik oleh Ibu Niknik M. Kutarto sebagai dosen yang berdedikasi untuk UMN. Tak hanya itu, acara ini juga akan dimeriahkan oleh para dosen UMN yang akan meluncurkan karya-karya terbaiknya. Buku penerbitan Kompas yang akan diberikan kepada para peserta yang akan menjawab sesi pertanyaan ini. Tak hanya itu, peserta yang hadir juga akan mendapat pengetahuan dan inspiratif dari para dosen UMN. Penasaran bagaimana acara ini akan berlangsung? Mari kita saksikan acaranya. Acara dimulai dengan persembahan tari oleh Tras UMN dan sambutan oleh Pak Jansen dan Pak Danus Hernawan sebagai redaktur Kompas. Dilanjut dengan peresmian acara oleh Rektor UMN, para hadirin diajak untuk menyimak pemaparan langsung dari para penulis. Setiap dosen berbagai cerita di balik proses penulisan karyanya, mulai dari motivasi, tantangan dihadapi, hingga pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui tulisan mereka. Tidak hanya itu, Bu Niknik juga mengundang para mahasiswa yang ikut membantu penulisan buku fisik linguistik forensik. Selanjutnya, terdapat sesi tanya jawab yang disambut dengan antusias oleh para audiens. Para audiens diperkenalkan untuk bertanya ataupun mengungkapkan kesan dan pesan terkait para dosen UMN. Sesi ini tidak hanya membahas karya seleksi linguistik forensik, tetapi juga melibatkan karya-karya lain dari dosen UMN. Bagaimana tanggapan para penulis dan peserta dari kegiatan ini? Mari kita simak liputannya. Aku Angelita dan aku merupakan salah satu dari asisten penulis dosen di buku Bu Niknik yang baru saja diluncurkan, yaitu Selisih Linguistik Forensik Menjadi Bintang di Ruang Sidang. Saya Matthew, saya merupakan asisten penulis dan ketua dari tim penulis bukunya Bu Niknik, ketua asisten timnya. Untuk prosesnya sih cukup panjang banget ya, kayak sebelum itu kita ngelakuinnya di libur semester ya, Matt? Iya, betul. Jadi selama libur semester itu kita setiap harinya ngadain Google Meet dan selalu ngebahas tentang progres buku ini. Ya, pada saat itu kita udah startnya sebelum UAS. Namun pas libur semester itu kita push terus. Kita ada meet setiap jam 3 sore untuk membahas konsep, terus membahas jauh mana progres dari buku Selisih Linguistik Forensik Menjadi Bintang di Ruang Sidang. Kalau untuk kayak dari perannya, tokoh-tokoh yang dicerita aku kan ngambil dari 3 chapter ya. Ada tentang Fenindra, Puri Ratri, sama ada satu lagi itu Deva Mala. Nah, setiap tokohnya itu aku bangun karakternya sesuai sama cerita dari si chapternya itu. Contohnya misalnya kayak Deva Mala, itu aku ambil dari kata Deva Mare yang artinya menyebarkan berita bohong. Sesuai sama ceritanya, si Deva Mala ini tuh tentang yang dia mencemarkan nama baik dengan menyebarkan berita bohong. Terus ada Fenindra itu aku ambil dari kata Indra karena ceritanya itu menceritakan tentang KDRT. Nah, jadi kayak aku merasa banyak Indra yang sudah disakiti di dalam cerita tersebut. Lalu yang terakhir itu ada Puri Ratri. Nah, Puri Ratri itu sendiri sebenarnya artinya kerajaan malam. Nah, kerajaan malam di sini tuh menceritakan tentang adanya kasus prostitusi anak. Jadinya kayak aku kaitin lah gitu. Kalau saya ingin meng-highlight itu ya tadi yang dikatakan oleh Pak Dodi Mawarwadi, yaitu kitab Eka Pada Mangkepada. Itu memang saya terinspirasi ngambil itu karena itu berasal dari salah satu agama di Indonesia, agama Buddha. Jadi Eka Pada Mangkepada itu artinya menuju kebaikan. Intinya itu dari bahasa sastra. Lalu
di dalam buku Bu Niknik juga ada namanya Monumen Amerta Cakra. Nah itu saya juga terinspirasi dari OMB kemarin yang kita disuruh membuat Amerta, dan ternyata saya cek itu bahasa Sanskerta dan masih ada di KBBI, jadi akhirnya saya menggunakan itu. Sebagai dosen, saya mempunyai peran sebagai dosen yang harus menjalankan Tridharma perguruan tinggi, yaitu mengajar, menulis, dan melakukan pengabdian pada masyarakat. Nah, menulis buku ini adalah bagian dari penelitian, bagian dari pengabdian kepada masyarakat, agar karya ini tentunya bermanfaat untuk masyarakat ke depannya, begitu. Kemudian itu sebagai dosen ya. Lalu sebagai manusia, saya ingin agar saya menjadi orang yang bermanfaat. Oleh karena itulah saya berusaha untuk produktif, menulis buku setiap 1 tahun 1 buku. Dan nanti rencananya untuk buku Selisih Linguistik Forensik biasanya saya akan melakukannya selama 5 tahun sekali. Jadi 5 tahun sekali itu periodenya Selisih Linguistik Forensik. Dan insya Allah kalau buku yang pertama, Selisih Linguistik Forensik Penanganan Konflik Komunikasi, itu berhubungan dengan bagaimana cara menjadi seorang ahli bahasa, bagaimana cara menganalisis sebuah kasus dengan pisau bahasa. Kemudian kalau buku yang kedua, ini lebih pada bagaimana ketika seorang ahli bahasa itu tampil di persidangan. Ketika bagaimana mempertahankan hasil analisisnya dengan teori-teori kebahasaan. Nah, insya Allah di buku yang ketiga saya ingin menganalisis kasus-kasus yang berhubungan dengan dokumentasi. Misalnya ijazah palsu, kemudian akta pendirian yang harus melakukan pemahaman yang lebih mendalam, kemudian dokumentasi lainnya ya, akta pendirian perusahaan, akte tanah, kwitansi. Jadi yang buku yang ketiga ini saya akan fokuskan pada bahasa dalam dokumen resmi seperti itu. Ini tantangan terbesar saya ketika menulis buku Selisih Linguistik Forensik, karena di dalamnya itu mengangkat sebuah kasus-kasus yang tentu kasus-kasus ini ada yang sudah diputuskan, ada yang masih berjalan, kemudian ada yang menyangkut orang-orang terkenal seperti artis, tokoh politik, ya bahkan ada juga masyarakat biasa, dan itu bersifat sensitif. Jadi kalau saya angkat tentu dengan nama yang sebenarnya, itu justru buku saya akan dituntut sebagai pencemaran nama baik. Tapi ketika saya mengemasnya dengan bahasa yang populer, kemudian ya meskipun di dalamnya juga tetap ada hal yang ilmiah, ketika saya menjelaskan bagaimana kasus ini bisa terkuak dengan teori-teori bahasa, tentu saya menggunakan ragam bahasa ilmiah, tetapi di luar itu mengemasnya dengan bahasa populer dengan latar belakang budaya Nusantara di zaman sekian tahun yang lalu, seperti itu. Acara ini ditutup dengan antusiasme oleh para peserta dan mahasiswa. Acara ini merupakan bukti nyata bahwa Universitas Multimedia Nusantara mendukung dosen untuk meluncurkan karya-karya inspiratif lainnya. Saya Bianca Sabel Liaska bersama Winnie Marcella kembali ke studio. Baik Ultimates, itu adalah berita dari acara peluncuran buku dosen UMN Bu Niknik sebagai ruang diskusi membangun dedikasi para hadirin yang hadir dalam acara tersebut. Jadi bagaimana ini tanggapannya? Itu sangat-sangatlah menginspirasi ya. Betul. Acara tersebut ya. Akan tetapi beberapa waktu yang lalu juga terdapat acara yang membuat bangga UMN juga dan membawa kabar yang membanggakan nih lewat acara kampusnya, yaitu UCI Fest nih. UCI Fest ini adalah sebuah acara atau festival film pendek yang dilaksanakan oleh mahasiswa UMN Prodi Film dan Animasi yang diselenggarakan 1 kali setiap tahunnya nih. Di mana acara ini bisa diikuti oleh siswa SMA hingga mahasiswa-mahasiswi yang sesuai dengan kategorinya. Acara UCI Fest 16 menutup rangkaiannya dengan awarding night yang diselenggarakan pada tanggal 9 Mei 2025. Acara awarding night dimulai dengan kata sambutan oleh Festival Director serta Sekretaris Program Studi Film Universitas Multimedia Nusantara. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan pembacaan pemenang dalam kategori Best International Animation for University Student dimenangkan oleh film Telstar karya Roger Noel Austin Lee, yaitu salah satu mahasiswa dari Universitas Multimedia Nusantara.
Film animasi Child Star yang akan mendunia dengan Cinema World menceritakan seorang bintang cilik bernama Robin berumur 9 tahun dan ibunya yang sangat ketat terhadap anaknya. Animasi Child Star menelusuri kompleksitas ego budaya sosial keluarga Asia, hingga ibu dan anak dapat menghadapi emosi antara keduanya. Film ini menekankan pentingnya komunikasi dan kejujuran dari hati ke hati antara anak dan orang tua. Penasaran bagaimana detail lengkap mengenai film Child Star ini? Langsung saja kita kembalikan ke dalam studio. Ya, Ultimates, pada hari ini saya dan juga Weni kedatangan tamu yang seorang yang paling berbakat banget nih, yaitu ada Kak Roger dan juga Kak Calvin. Boleh dulu dong, boleh say hi ke kamera. Hey, halo. Semangat editor, kita bakal ganggu kalian. Iya, mungkin perkenalan sedikit. Nama aku Roger Rolla Stanley, bisa dipanggil Roger aja. Aku di sini udah semester 6. Sekarang aku lagi menjalankan tugas akhir aku dan sebentar lagi sidang. Asik nih, udah mau sidang ya. Enggak asik. Enggak asik. Tadi laptop mati tuh. Ini sekarang belum kumpulin skripsi nih. Jadi tolong dipercepat ya. Oke, sekarang aku perkenalin, nama aku Christian Calvin Andrew. Aku sekarang juga semester 6 dan sekarang kalau dia itu lagi persiapan buat TA, kalau aku sekarang persiapan buat TA, dia lagi skripsi, betul. Kalau aku lagi persiapan TA gitu. Oke, salam kenal ya kakak-kakak sekalian. Maaf nih mengganggu waktu-waktu sibuknya itu loh. Minimal dibeliin makanan ya. Oh, Tenang aja. makanan tenang aja. Ya minimal. Dan minimumnya tadi apa? Haidilao. Waduh, kita langsung boncos gitu ya lah ya. Kita langsung langsung kering dompet kita. Langsung tutup produksi. Oke, jadi Ultimates, Kak Roger dan Kak Calvin ini merupakan salah satu pemenang dari UG Fest kategori Best International Animation for Student University dengan karyanya yang berjudul Child Star. Keren deh, boleh applause dulu kali ya. Selamat. Oke, jadi kita langsung tanya aja kali. Langsung tanya Kan aja tadi ya. udah mau harus laporan skripsi. Kok dibobo lagi? Topik sensitif ya. Ya sebenarnya aku mau nanya dari Kak Roger dan Kak Calvin, film atau animasi Child Star itu bertema apa sih? Gitu? Mau dijawab? Kan director. Oh iya. Ini Kirain udah ingat. Jadi film Child Star itu sebenarnya emang berasal itu dari pengalaman personal aku sih, kayak itu benar-benar film yang sangat dekat dengan aku karena memang ceritanya itu membawa soal permasalahan pas aku kecil itu aku dikurung terus di rumah, dan itu aku lihat ternyata tuh banyak anak-anak Asian atau anak-anak Chinese tuh yang begitu diperlakukan seperti itu oleh ibunya, kayak tiger mom atau overly protective gitu. Ya di umur aku yang sekarang tuh aku udah sedikit mengerti perspektif orang tua aku, tapi di satu sisi lagi itu tetap membawa hal-hal negatif, dampak negatif ke kehidupan aku ke depannya gitu, yang sekarang gitu, secara sosial, hubungan dan relationship dengan orang tua aku juga. Nah makanya karena itu film Child Star itu juga film pertama yang pertama kali aku writing sebuah cerita original, aku ingin membawa pesan yang dekat juga dari aku sendiri gitu sih. Oke. Kalau dari Kak Calvin sendiri bagaimana nih Kak? Sinopsisnya Minimal sinopsis. Kita tes sekarang. Ini sebagai pembuktian ya, apakah dia hafal dengan filmnya sendiri atau tidak gitu. Oke, ya kebetulan udah setahun sih ya. Udah setahun. Kebetulan direkturnya aja lupa dikit. Iya. Jadi kalau untuk ceritanya sendiri itu menceritakan seorang anak yang berprofesi sebagai artis cilik gitu, yang merasa terkekang oleh ibunya gitu, karena dia tuh merasa terkekang oleh kayak jadwal artisnya dia, terus juga jadwal syuting gitu-gitu, dan dia tuh berusaha untuk mencari kebebasannya gitu dengan lari dari kejaran ibunya. Menarik banget sih, pengen banget nonton gak sih? Iya. Nanti kita screening. Oke, tunggu nyala dulu. Iya, tunggu aku ambil charger dulu ya. Oke, jadi tadi kan Kak Calvin ngomong udah 1 tahun yang lalu, berarti produksinya itu di tahun berapa, terus berapa lama Kak?
produksi di tahun 2024 ya, 2024 awal sampai 2024 akhir. Dan kayaknya masih agak ada revisi-revisi sedikit di 2025 Januari dan Februari itu sih. Jadi Berarti 1 tahun full. Iya. Waduh, gila tuh. Wow. Ada ini enggak? Ada seperti hambatan gitu Iya. atau tantangan challenging banget di dalam 1 tahun produksi animasi kakak sendiri tuh? Ini bisa syutingnya berapa lama? Wah, kita bisa seharian ya. Seharian di sini. Banyak. Iya, banyak. Banyak. Tentunya pasti setiap produksi ada tantangannya. Ini mau tantangan produksi atau tantangan tim nih? Aduh, tantangan produksi. Coba kita tantangan produksi dulu kalian. Mungkin tantangan produksinya tuh yang paling besar kemarin itu soal durasi filmnya. Karena di sini kan juga kita animasi dan animasi it takes time. Dan member kita tuh juga dikit. Kita cuma berenam kemarin dan karena harus dipisah menjadi 3D dan 2D, jadi bahkan nggak enam-enamnya full kerja di satu bidang doang gitu. Jadi kita harus bagi 2 lagi. Dan itu tuh makan waktunya cukup banyak banget dan ya produksinya itu juga sangat keras menurut aku ya. Karena di filmnya itu kita juga ambil 5 style animasi, jadi nggak satu style doang, kita ganti-ganti style jadinya. Nah jadi kita harus setelah selesai satu scene, di scene berikutnya kita nggak bisa lanjut langsung, tapi harus pelajari style ini dulu, kita harus explore lagi. Dan filmnya itu juga kita disaranin sama produksi, sama dosen-dosen juga gitu, mendingan 5 menit aja. Nah kita nekat, kita 10 menit kita double-nya. Bandel ya, 10 menit 48 detik. Tapi dia direvisi, di-cut gitu udah. Itu sudah di-cut. Awalnya hampir 15. Ya makanya kita Bandelnya kelewatan. Iya, emang agak keras kepala. Makanya kita cut dan juga mungkin sedikit kesel ya. Kita udah cut, tapi tiba-tiba di akhir-akhir disarankan sama dosen, "Oh, tambahin sini aja, panjangin." Nah kan kontradiksi ya. Kita bingung jadinya. Nah, itu sih mungkin tantangan terbesar di situ, kita harus kayak nggak bisa, produksinya tuh nggak lancar, kita nggak bisa dari scene 1 ke scene 2 ke scene 3, tapi scene 1 explore dan kayak pelajari lagi setelah, terus ke scene 2 dan terus gitu. Wow. Itu tantangan. Tapi ya ada apa ya, kayak alasan tertentu nggak sih kenapa beda-beda style gitu per scene-nya? Itu emang harus kayak gitu kah atau emang kepengenan Ada alasan sendiri aja? tertentu atau Iya. Nah kalau alasan bodohnya karena aku direkturnya kan idealis ya dulu ya, Oh, iya, idealis sangat. Kemarin tuh baru keluar film Spider-Verse kan banyak style tuh, dan itu menjadi salah satu inspirasi terbesar aku. Dan di situ tuh kayak kalau misalkan jawaban bagusnya mungkin gimana ya, karena film itu membawa 5 stages of grief. Dari sini, dari perspektif Robin, dari perspektif ibunya Robin, tokoh utamanya, aku tuh mau gambarin dia melewati 5 stages ini dan akhirnya di akhir tuh dia bisa menerima keinginan anaknya gitu. Makanya setiap stage itu berbeda supaya menggambarkan kondisi hati ibunya juga. Oh, berarti tetap ada maknanya ya? Iya, Ada. nggak sembarangan doang. Aduh, berbagai pandang. Ya untungnya ya. Tapi emang keren banget sih direkturnya. Oke, sekali lagi kita applause juga lah ya. Sangat keren banget nih ya. Tapi dalam kerja sama tim kan pasti ada ini kan, ada apa tuh namanya? Bentrok juga, berantem atau seperti apa? Ada gak nih dari Kak Roger atau Kak Calvin sendiri? Gini aja dari Kak Calvin sendiri. Iya, dari Calvin dulu deh. Dari Calvin karena dulu dia deh. ngerasain tuh. Ada Dari diktator. Bentrok sama mungkin salah satu anggota atau seperti apa gitu. Oke, bentrok ya. Bentrok sih waktu itu sempat sih waktu pas zaman masih pre-production gitu. Kebetulan bentroknya sama direktur sendiri sebelah saya. Siapa tuh? Yang nggak tahu tuh orang emang tuh diktator banget. Iya, dong. Pakai topi warna kuning pokoknya. Ya. Nah pokoknya waktu itu tuh kalau aku, karena kebetulan aku juga jadi asisten director pada waktu itu, jadinya aku juga ngebantu dari aspek skrip kan pada waktu itu. Dan yang bikin waktu itu aku bentrok atau kayak kesel banget juga sama direkturnya itu, Kesel banget juga harus tuh. karena kayak pemahaman dari sisi skrip, kayak bagaimana logik itu di skrip itu masuk apa enggak gitu. Dan kita sering debat soal kayak pokoknya nih kalau adegan ini harusnya kayak gini loh gitu. Cuman kayak dari sisi direkturnya pun kayak
nggak mau pokoknya kayak gini gitu karena gue merasakannya kayak gini gitu. Pada waktu itu sih kayak lebih ke skrip sih gitu. Dan paling kayak pengumpulan konsep gitu-gitu sih. Kalau karena aku juga kebetulan selain Aksdir juga jadi ngerjain environment-nya di 3D gitu. But after all semuanya berjalan dengan baik ya. Ya gitu. The best that it could went lah. Sebaik-baiknya. Tapi emang karena kita sering debat, emang pekerjaan kita tuh selalu nyari masalah. Iya, bukan itu sabar. Aku setuju aja. Iya. Masalah tuh ya. Enggak. Kita gimana ya? Kerjaan itu selalu sama ya. Karena aku director dan dia asisten director, jadi kita ngebahas soal konsep. Dia tadi ngerjain 3D environment dan aku juga ngerjain 3D environment. Jadi debatnya lumayan banyak lah. Cuman kayaknya udah terbiasa juga. Ya, kita bisa ngebedain lah. Kalau debat pekerjaan dan debat personal gitu, ya nggak bawa ke hati lah. Ya kan? Nggak kesel kan? Lama banget tapi jawaban. Agak mikir dulu ya. Ini personal apa enggak gitu ya. Enggak. Kalau misalnya kayak ya udah apa yang udah terjadi di produksi, stay di produksi aja gitu. Enggak, jangan sampai keluar. Be professional lah pada Betul. akhirnya harus menjadi profesional. Yes. Tapi memang permasalahan keras kepala director, kayaknya aku sering lihat banget sih di UMN karena aku kan juga tanya-tanya director lain kan, apalagi angkatan di bawah aku. Kayaknya memang kalau misalkan aku menemukan sebuah pattern gitu, kalau misalkan director pertama kali ngedirect film pertamanya itu pasti idealis banget dan keras kepala banget. Dan walaupun aku yang udah mengalaminya kan, aku sekarang juga jadi asma ya. Kadang-kadang ada director yang nanya ke aku, gimana kak soal kayak gini, aku udah kasih saran, tapi mereka masih pilih cara yang tersusah dan nggak ideal buat produksi mereka gitu. Itu kayaknya memang suatu tahap yang harus lewati gitu. Wajar sih gitu. Pokoknya nanti kayak ya akan ketemu sendiri lah titik kayak balance gimana. Karena juga kalau jadi director kalau nggak idealis juga itu agak sulit gitu. Malah menyulitkan anggotanya gitu. Karena nanti jadi ngalor ngidul nggak jelas. Jadi ada positif sama negatifnya lah ya. Yes. Karena dia nih sekarang jadi director. Iya. Gitu. Kembali lagi ke film Star. Itu udah ada achievement apa aja sih kak di film ini? Tadi udah gue sebutin ulang. Aduh jujur aku agak lupa karena yang ngurus produser. Misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, banyak banget. Nggak bisa dihitung jauh gitu ya. Udah kayak baru-baru ini menang UC Fest yang di UMN. Cuman kemarin tuh sempet kita di filmnya tuh masuk Mini Kino, itu festival film di Bali. Tapi kita nggak masuk jalur kompetisinya, kita cuma screening doang di situ. Kita juga sempet menang Cinema World, itu apa? Dia kayak jadi bukan screening platform, kayak OTT. Kalau kalian tahu video.com gitu, cuman itu khusus buat kayak film-film. animasi. Enggak animasi doang sih. Banyak sih sebenarnya. Tapi short film. Iya, lebih ke short film. Apa aja gitu. Dan udah sempat beberapa film-film UMN juga yang masuk ke situ. Wah, keren banget sih. Dan Soalnya jurusan animasi UMN. Aduh. Langsung aja. Ada 3 lagi hasilnya itu. Jadi selection kinoshoot sama aku lupa kemarin yang di IPM yang IPS University. Iya, Telkom University. Di situ kita juga menang dan yang terakhir itu yang UCFest. ya Unspool itu dari USA. Wow. Wih, USA sampai Amerika loh. Keren sekali. Wah, keren. Bagus. Tapi yang paling belakangan yang paling terbaru ini tuh UCFest ya? Iya, itu yang Oke, kita balik lagi ke UCFest. Iya, balik lagi. Jadi gimana nih perasaan kalian berdua setelah mendengar film itu menjadi menang di UC Fest itu? Jujur, aku setiap kali menang shock sih. Karena gimana ya? Dari pandangan aku sekarang kan, itu kan juga produksi satu tahun yang lalu dan banyaklah kayak ya karena kita tim produksinya sih kita bisa lihat kekurangan-kekurangannya gitu. Jadi kita agak nggak pede lah. Dan tiap kali pas menang, kita menang kok kita ini padahal lawannya bagus-bagus. Itu sih, tetap shock lah pastinya sih. Gimana kalau Ya sama sih karena juga aku pun ngerjain nggak ada ekspektasi yang kayak gimana banget sih kayak ini bakal menang ini kita harus masuk sini menang FFP apa segala macam nggak ada sih kayak ya udah gitu kita ngerjain emang project yang kita satu visi yang kita tahu itu di dalam project itu dan ya udah kita kerjain sampai project itu selesai aja gitu. Dan ternyata waktu
selesai menang banyak. Ya bisa dibilang lumayan oke lah gitu. Terus ada alasan lain nggak Kak kenapa bisa submit ke UG Fest? Aduh. Apa yang membuat kalian tertarik? Kebetulan bukan kita yang submit produsernya, tapi mungkin alasannya itu memang karena untuk menghargai UMN aja sih, karena UMN bikin festival ini dan kita juga masih di bawah UMN dan kita juga dibantu sama UMN sama produksi, jadi ya untuk meramaikan dan untuk ikut kompetisi juga sih gitu. Wih, keren banget ini udah menang di USA, menang lagi di UC Fest. Oh, di USA nggak menang, itu masih selection. Oh, masih selection album. Tapi tetap keren banget karena udah masuk ke list selectionnya. Iya kan nggak semua orang juga bisa masuk selection di USA gitu. Tahu, kalau ada komplimen terima dong. Iya, cuman nanti kalau berita hoax gimana? benar. Tadi kesalahan kan aja. Jadi selain euforia dalam maksudnya dalam menjalani produksi juga, dalam menang juga, ada nggak sih pengalaman sedihnya juga dalam produksi si Little Star ini, atau ada pengalaman sedih-sedih yang lain gitu? Mungkin dari Calvin dulu deh, aku mikir dulu. Sedih ya? Yang buat nyes banget nih. Sedih tuh lah artian kayak terharu boleh. Hari ya. Paling pas selesainya sih itu kayak pas udah kayak kita juga waktu itu post production juga waktu itu benar-benar mepet kan sama pengumpulannya kan. Kan ini juga film dijadiin bahan buat UAS juga kan gitu. Dan pada waktu itu kita ngerjain compositing atau pasti post production itu udah mepet banget gitu, dan pada waktu udah selesai terus film itu kita nonton bareng-bareng pada waktu itu gitu, kayak pada waktu itu nontonnya sendiri-sendiri di rumah gitu. Iya. Baru subuh banget tuh. Iya gitu. Waduh, subuh banget tuh. Ya karena kalau enggak kejar itu editingnya tuh. Nah, abis itu kita lihat gitu, terus pokoknya kita lihat pada bareng-bareng, bisa dibilang agak bareng-bareng lah gitu. Itu kayak agak terharu sih, kayak project yang 1 tahun kita garap akhirnya kayak jadi gitu. Iya, selesai dijahit gitu kan, dengan segala banyak intrik lah dalamnya gitu kan, kayak perjuangan kita gitu sih. Waduh, keren banget sih. Gimana kalau Kak Roger sendiri? Kalau dari aku setiap subuh nangis sih pas ngerjain 3D dan editingnya. Kebetulan Calvin juga. Iya. Enggak, tapi kalau misalkan momen-momen terharu ya. Kalau aku mungkin setelah produksi ya. Setelah produksi selesai dan itu di screen di UMN satu angkatan bareng-bareng. Aku gimana ya? Aku tuh dapet message dari salah satu teman sekelas aku. Dia katanya tuh sempet nangis pas nonton film aku. Dan aku tuh yang gimana, itu film bisa dibilang film yang terdekat pertama aku gitu. Terus kayak ada orang yang akhirnya tuh kayak nangkep gitu ya apa yang aku ingin sampaikan di filmnya, terus mereka saking terbawa perasaan itu sampai terharu dan nangis. Itu menurut aku penghargaan terbesar gitu loh, dibanding festival-festival lain. Menurut aku itu yang paling penting buat aku. Oh gitu ya. Ketika penonton tuh dapat emosinya, dan itu iya. lebih wow, lebih feel lagi gitu ya daripada benar ngerti. Mungkin itu sih. Berarti di sekarang ini tuh ada project lain nggak Kak? Kalau dari aku sendiri lagi produksi film juga. Cuman aku nggak directing sekarang. Aku jadi 3D environment dan technical director. Sekarang aku itu buat TA, buat skripsi juga. Yang masih uploading itu. Iya, santai. nggak responding laptopnya. Tapi selain itu aku juga lagi bikin proyek personal film. Itu aku direct lagi dan aku sekarang lagi develop ceritanya. Mungkin itu sih kalau misalkan di bidang filmnya ya. Kalau di bidang lain aku juga lagi membuat IP karakter. Jadi kayak kalian tahu Hello Kitty? Tahu. Nah, aku bikin karakter kayak gitulah istilahnya. Waduh, lucu banget dong. Aduh, mirip-mirip Hello Kitty. Tapi nggak mirip banget. Nggak mirip banget. Nanti dibawa ke pengadilan. Kalau Kak Calvin sendiri gimana? Kalau aku sendiri sih
agak-agak mirip gitu. Kalau dari aku sendiri untuk sekarang itu aku lagi persiapan buat TA dan aku juga lagi garap film dan kebetulan gitu aku dikasih kesempatan buat ngedirect kali ini gitu. Dan juga selain ngedirect film, aku juga ada project IP juga sih. Aku bikin IP juga. bareng. Saingan. Jadi kalian kan bareng. Oke. Mungkin dari Kak Roger dan Kak Calvin semoga nanti proyeknya dan kedepannya tuh semakin sukses dan lancar terus ya. Iya, kita doakan terus ya Kak ya. Iya. Sukses dalam hidup. Jadi nanti kalau misalnya udah jadi lagi nih proyeknya bisa langsung ke Mercy lagi. bisa langsung ke rekam redaksi lagi. Kita tunggu undangan selanjutnya ya. Tenang aja. Kita tunggu gimana nih maksudnya? Kita tunggu udah Ya tahu lah. Biasa. Aman, kalau itu aman aja. Makasih banget ya Kak udah kita undang kemari di tengah-tengah kesibukan Kakak skripsi, habis itu bikin film animasi dan segala macamnya itu udah kita tahu ya jurusan film dan animasi di UMN ini sangatlah sibuk. Iya. Lebih sibuk daripada DKV. Kalau kita Benar. dengar. Untuk mahasiswa DKV nonton kita bukan kita yang ngomong, mereka. Waduh maaf. Oke, dia gereja. Ya udah. Dia Personalis saya minta maaf, di sini saya klarifikasi. Enggak. Tapi ya pertama-tama kita berterima kasih banget ya Kak. Semoga kita undang di sini dan Kakak sangat dengan senang hati juga kita interview, kita wawancara di sini. Kita berdoa juga buat kakak-kakak di kesibukannya. Kita doakan selalu sukses dan juga sukses dan lancar-lancar lah ya ke depannya ya Kak ya. Terima kasih banyak. Oke, baik Laila. Thank you for having us. Oke, sama-sama Kak, sama-sama. Ya, Ultimate, saat ini kami sudah berada di akhir acara. Terima kasih telah menyaksikan episode spesial kami. Dalam peluncuran buku Selisih Linguistik Forensik dan diskusi bersama pemenang UCIFES. Tetap saksikan redaksi kampus untuk berita yang aktual, terkini, dan inovatif. Bersama saya Laila dan saya Weni, serta kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.